Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Lisa Azafarini, NIM 441800093 dari Paralel 2. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis biaya ekonomi sumber daya ikan pelagis kecil yang bernilai ekonomis tinggi di perairan Teluk Perigi, Jawa Timur. Lalu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait analisis biaya ekonomi, terdapat beberapa latar belakang. Yang pertama, sumber daya perikanan bersifat terbatas dan dapat pulih kembali. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya pengelolaan agar sumber daya berlangsung secara lestari. Yang kedua, permintaan ikan pelagis kecil di pasar domestik dan ekspor terus mengalami peningkatan. Lalu, yang ketiga, penangkapan ikan berkelanjutan berdasarkan aspek biologi dan ekonomi. Berikut adalah metode analisis yang digunakan dalam analisis ini, yaitu metode analisis bioekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis bioekonomi pada ikan yang pelagis kecil. Sebelum menentukan analisis bioekonomi, diperlukan data jumlah produksi, jumlah trip, IHK, dan harga ikan pelagis kecil. Tabel yang tertera tersebut menunjukkan data jumlah trip serta jumlah effort dan CPUE dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Dapat dilihat di tabel tersebut bahwa rata-rata jumlah effort yang dihasilkan berdasarkan tabel 1 sebesar 4.063 trip dengan rata-rata produksi sebesar 1.427.508 kg. Dalam menentukan nilai tingkat produksi dari effort, maka harus ditentukan CPUE seperti yang didapatkan pada tabel 2. Setelah memperoleh nilai CPUE, maka selanjutnya dilakukan regresi berganda. Kemudian dapat dilihat dari parameter perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan alami sebesar 3,66 yang menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan biologi pada tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar 3,66 kg per tahun. Lalu, koefisien kemampuan tangkap sebesar 0,0063. Kemudian, daya dukung lingkungan sebesar 1.856.781,2 kg ikan pelagis kecil. Dan berikut adalah estimasi harga ikan pelagis kecil dapat dilihat pada tabel yang tertera bahwa rata-rata harga real sumber daya ikan pelagis kecil ada 2.907 per kilogram. Ikan pelagis kecil mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas ikan tersebut termasuk komoditas unggulan yang sangat menguntungkan. Dan berikut adalah nilai parameter yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan beberapa parameter, maka dilakukan perhitungan analisis bioekonomi. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa kondisi biomasa tertinggi sebesar 967.509,8 kg yang merupakan biomasa optimal pada rezim MAY. Hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada rezim pengolahan MAY kedua sebesar sesudah MSY yaitu sebesar 1.698.764,6 ton sehingga rente ekonomi yang didapatkan yaitu 4.038.968.323 per ton. Hal tersebut disebabkan karena rezim MAY sudah memperhitungkan aspek ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang secara maksimal. Rezim pengolahan MSY mempertimbangkan keberlanjutan untuk menghindari depresi sumber daya ikan pelagis kecil dan overfishing. Upaya penangkapan ikan pelagis kecil paling tinggi yaitu sebesar Rp1.781.786,1 yang melebihi upaya penangkapan aktualnya yang hanya sebesar Rp1.427.508. Kondisi biomasa yang dapat dicapai pada kondisi rezim MSY ialah 928.390,619 kg. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai maksimal yang dicapai pada rezim pengolahan open access sebesar 78.238,45 kg. Nilai tersebutlah yang akan digunakan sebagai informasi stok ikan pelagis kecil dalam pengolahan secara berkelanjutan. Untuk implikasi kebijakan yang dapat diterapkan di antara lain, penangkapan ikan pelagis kecil mengalami biological overfishing karena jumlah effort aktual melebihi jumlah effort optimum pada MSY. Dari hasil analisis bioekonomi, alat tangkap ayang menjadi standarisasi penangkapan ikan pelagis kecil di perairan Teluk Perigi dengan jumlah trip sebesar 4.063 trip per tahun. Jadi, para nelayan diharapkan untuk mengurangi penangkapan ikan menggunakan paying serta beralih menggunakan pursesein karena proses penangkapan dengan payung beresiko merusak ekosistem lingkungan. Sekian, terima kasih.